Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jan Sabilamada dari kelas 10 MIPA 3, absen 15. Bekicot adalah salah satu binatang dari kelompok moluska. Hewan berlendir ini umumnya ditemukan di area persawahan dan bebatuan dengan kondisi lembab. Bekicot mempunyai kemiripan dengan keong dan siput, sehingga bagi beberapa orang sulit membedakannya. Padahal ketiganya memiliki perbedaan baik dari segi fisik ataupun perilaku. Misalnya, bekicot memiliki cangkang dan hidup di darat. Meskipun bekicot sering dijumpai di area pemukiman khususnya pedesaan di Indonesia, ternyata satwa ini bukanlah spesies asal Indonesia. Hewan bercangkang ini terdiri dari beberapa jenis serta memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Taksonomi bekicot merupakan binatang yang diyakini berasal dari kawasan Afrika Timur dan kemudian terbesar ke berbagai negara melalui kegiatan perdagangan di masa lalu. Di Indonesia sendiri, satwa ini diduga mulai menyebar pada kisaran tahun 1922 dan spesies lainnya tiba pada tahun 1942 ketika Jepang melakukan penjajahan di Indonesia. Menurut penelitian, bekicot disebut juga binatang yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia karena mengandung parasit di dalam tubuhnya. Maka dari itu, tidak heran jika Amerika Serikat secara tegas melarang penduduknya untuk memelihara dan mengonsumsi hewan bercangkang ini. Berikut ini adalah klasifikasi atau taksonomi dari bekicot, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Citromatophora, famili Acatinidae, genus Achatina, spesies Achatina folica. Ciri dan morfologi seperti yang telah disebutkan, bekicot adalah keong darat yang hidup di area lembab. Binatang ini berada dari kelompok gastropoda lainnya karena memiliki sistem pernapasan dengan menggunakan pilum tipis yang dilengkapi pembuluh kapiler, sementara gastropoda lainnya menggunakan Ctenidia atau sejenis insang. Hanya itu perbedaan bekicot dengan gastropoda lain adalah adanya sistem nervosium pada tubuhnya. Bekicot memiliki ganglia yang berkumpul menjadi satu dan membentuk bagian menyerupai cincin di sekeliling esofagus. Ganglia tersebut tidak mempunyai jaringan pengikat. Bekicot adalah kelompok moluska yang memiliki ukuran tubuh paling besar di antara yang lainnya. Morfologi tubuh bekicot juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Secara umum, berat badan bekicot berkisar antara 150 sampai 200 gram dan panjang tubuhnya mulai dari 90 sampai dengan 130 mm. Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai ciri fisik bekicot, antara lain: 1. Cangkang. Cangkang bekicot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut yang jika dilihat sekilas mirip seperti konde. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian, di mana puncaknya yang berbentuk kerucut adalah apek atau bagian paling tua dari cangkang. Bagian sumbu kerucut atau columella serta gelung paling besar atau body whorl. 2. Tubuh lunak. Bekicot adalah binatang moluska atau bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Bagian tubuhnya yang lunak terlindung oleh cangkang dan pada waktu tertentu dapat tersembunyi di dalamnya. Tubuh lunak ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala yang disebut caput dan bagian perut atau badan. Habitat dan sebaran. Walaupun berasal dari kawasan Afrika Timur, pada dasarnya bekicot adalah spesies yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik pada berbagai kondisi lingkungan. Status kelangkaan. Status kelangkaan bekicot dengan nama latin Achatina folica belum diklarifikasikan oleh International Union for Conservation of Nature Red List. Perilaku bekicot. Binatang ini juga dikenal sebagai satwa yang beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Reproduksi. Usia dewasa bekicot ditandai dengan ukuran cangkang yang memiliki. Pada saat ukuran cangkang bekicot sudah mencapai 60 mm, maka kondisinya sudah mampu untuk melakukan perkawinan. Makanya bekicot sebelumnya telah disampaikan bahwa bekicot dianggap sebagai hama bagi masyarakat umum karena binatang ini merupakan kelompok pemakan tanaman. Tidak ada jenis tanaman khusus yang menjadi makanan favorit satwa noktural ini. Tetapi beberapa spesies tumbuhan seperti timun, ketela, rambat, kol, dan balaran adalah yang paling sering dimakan. Jenis-jenis bekicot. Bekicot terdiri atas beberapa jenis yang berasal dari 2 genus, yaitu Achatina dan Helix. Manfaat bekicot. Walaupun dikenal sebagai binatang hama yang mengandung parasit membawa penyakit, bekicot ini juga memiliki banyak manfaat. Perlu diketahui juga bahwa parasit di dalam tubuh bekicot sangat bergantung pada makanan yang dikonsumsi, sehingga bekicot yang sengaja dipelihara, dibudidayakan, atau diternak sejak awal kemungkinan tidak memiliki parasit pada tubuhnya.
Keunikan bekicot. Bekicot mempunyai sederet keunikan yang sangat menarik. Keunikan tersebut tidak hanya sebatas pada bentuk tubuhnya, melainkan juga pada perilaku hidupnya dan sistem organ tubuh bekicot. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah klasifikasi dan morfologi hewan bekicot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.